secara tidak langsung kan mungkin saya yang kayak menjodohkan anak saya. Kenapa? Ada apa cerita sama mama? Kenapa? Kata anak saya belum pernah disentuh, Ma. Waktu itu saya benar-benar sakit hati lah saya sebagai ibu. Kok gitu? Kenapa? Saya sampai mikir gini, emang anak saya jelek ya? Banyak banget ternyata ini yang mencurigakan yang selama ini aku nggak tahu. Karena aku mikirnya dia homo, jadi oh ternyata iya. Ternyata dia pakai ini, ternyata dia begini, begitu. Di kamarnya ternyata banyak barang-barang ya yang nggak sewajarnya cowok pakai. Apa? Setelah rame di TikTok, banyak yang masuk ke aku. Orang-orang yang pernah sama dia, ada yang di bawah umur, ada yang pernah main bertiga sampai bersepuluh. Hah? Dan dia selalu videoin itu ketika dia main. Kamu sudah lihat videonya? Udah, kamar aku sendiri. Hah? Di kamar yang aku tidurin. Di kamar kamu? Aku pernah sampai bilang ke dia, kenapa harus aku gitu? Kenapa kamu harus pilih aku? Tapi sekarang aku mikirnya, kenapa Tuhan mempertemukan aku sama dia? Kenapa coba? Kalau nggak sama aku, mungkin sampai sekarang nggak akan ketahuan kalau dia begitu. Cukup dengan tanya dokter Richard. Nelsa Salsa, 6 bulan menikah dan masih perawan. Betul, dok. Aku boleh tanya-tanya tentang perawan ya? Boleh. Ini ada mamanya lagi di sini. Tante, aku izin ya. Iya, Dok. Kalau di podcast sebelah kena maki. Kalau di sini ada mamanya lagi kan. Tapi kamu beneran masih perawan? Bener. 6 bulan nikah masih perawan? Iya, betul. Kok bisa? Ya, Nggak diapa-apain? Iya. Ya, karena dia ya itu, ya dia homo. Hah? Dia homo. Oh, dia homo? Hmm. Tapi 6 bulan itu kamu nggak diapa-apain sama Nggak. sekali? Ya, karena dia itu gini, Dok. Aku tuh udah ada kecurigaan dari 4 bulan. 4 bulan itu, cuman aku belum tahu, belum dapat bukti yang nih, dia beneran homo. Tapi ada sudah mulai feeling? Udah ada feeling, udah ada kecurigaan karena dia pernah liburan sama cowok juga. Terus setelah di bulan Juli itu, aku ada perdebatan sama dia. Dia bilang dia terpaksa menikah, dia gak suka seks, dia gak ada keinginan untuk berumah tangga. Dari situ aku mulai cari-cari informasi, aku cari-cari orang buat cari informasi tentang dia. Terus adalah satu orang itu, aku kasih foto dia bilang, ini orangnya ini ya Kak, kaum gitu juga. Dia bilang, Kaum pelangi? iya, dia bilang, ini mah pernah main sama gue gitu, si cowok itu. Dan yang ngomong dengan kamu itu cowok? Iya, cowok. Di tahun 2021. Oke. Aku pengen tanya, selama menikah 6 bulan malam pertama bagaimana? Aku nggak malam pertama, Dok. Jadi aku nikah hari Sabtu. Dia itu hari Minggu udah pulang. Hari Minggu pagi, jam 10 dia udah langsung prepare pulang ke Jakarta. Kamu nggak kecewa? Kan dia bilangnya gini, Dok. Ya kan Saya mamanya justru yang tanda tanya. mamanya yang kecewa ya, bukan ceweknya. Maksudnya tanya lah. Iya. Loh, kok pulang gitu? Iya mah ada meeting penting. Dia bilangnya ada annual meeting. Jadi dia nggak bisa wakilin ke orang lain. Dia ambil cutinya itu dia H-3. Padahal kita nikah hari Sabtu. Seharusnya dia kalau ambil H plus nikah itu kan kita bisa liburan ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu bisa kita pakai buat liburan. Tapi enggak, dia ambilnya H- sebelumnya. Ini pebisnis hebat kah sampai... Dia manajer. Oh, Di manajer. salah satu perusahaan di sini. Kerja ya? Iya. Iya. Kayak manajer ya, kerja ya. Tapi kamu nggak diapa-apain gitu? Enggak. Kalau awal sih dia memang, sebulan awal dia memang physical touch, clingy, bener-bener manja, bener-bener kayak selalu pengen deket-deket. Aku kan mikirnya, dia nggak pernah pacaran, terus sekarang ketika ketemu aku, dia pengen banget gitu, kelihatan dari tatapan matanya, dari gesturnya dia. Tapi setelah 1 bulan aku menikah, di bulan puasa, dia liburan sama cowok, aku udah larang gitu, kita berdebat, sampai keluarga kita berdebat, tetap dia mau pergi. Malam-malam Malaysia. itu ya, malam-malam jam Tetap dia pergi 11. ke Malaysia. Aku sampai bertanya-tanya, ini kenapa? Kamu pergi sama siapa? Kenapa sampai sekekeh ini kamu pengen pergi ke Malaysia? Dia bilang, aku tuh, kenapa sih kamu tuh, orang tua aku aja nggak bisa ngelarang aku. Siapa kamu? Kenapa kamu nggak ikut? Nggak diajak? Dia ngajak H-2. Sedangkan aku nggak punya paspor, Dok.
Oh. Ya, jadi dia tuh tahu aku nggak punya paspor. Oke. Dia ngajaknya H-2. Terus berangkatlah mereka. Ya kita nggak tahu ya. Tapi aku pengen tanya dulu kayak gini, kan abis nikah nih. Biasanya kalau abis nikah kan ada malam pertama nih. Nggak kumpul di kamar pun nggak ada gitu. Tidur bareng, tapi kan karena kita capek ya dok. Aku ngerti sih. Aku juga capek posisinya waktu itu. Kita sama-sama capek. Mungkin dia mikir juga kasihan aku ya capek. Jadi ya udah malam pertama udah terlewat begitu aja. Langsung besoknya pulang. Besoknya dia pulang, nggak diapa-apain sama sekali. Aku pun pengen ikut tadinya dok. Ya aku nggak tinggal di sini nggak apa-apa. Tapi setelah kita nikah 1-2 hari aku ikut aja ke Jakarta. Dia bilang, oh kosannya jauh di lantai 5, nanti kamu capek, nanti cari makan susah. Terus banyak cowok-cowok nggak bener katanya di kosannya. Intinya nggak diajak ya. Terus sama 6 bulan tuh dia nggak pulang-pulang gitu? Pulang. Dia pulang sebulan 2 kali. Terus jadi sebulan sekali, kayak semakin jarang. Ya, pas pulang nggak ada. Kan dia nanya, kamu datang bulan tanggal berapa? Aku jawab akhir bulan. Bareng sama dia gajian. Jadi alasannya aku pulangnya akhir bulan aja ya, pas aku gajian. Pas aku gajian. Oh, di mana-mana kalau suami itu pengen datang itu pas lagi nggak datang bulan, ini pas lagi datang bulan kapan dia datang gitu ya? Aku kan nggak curiga, aku nggak mikir ke situ dok. Pas dia tanya datang bulannya kapan, aku mikirnya mungkin dia pengen cepat punya anak, jadi dia ngitung masa subur aku. Tapi ternyata dia ngitung aku datang bulannya. Iya, aku juga masih. Terus. Karena aku nggak paham. Tapi kan. setiap kali dia datang, pas kamu lagi datang bulan terus. Ada masa enggak aku datang bulan, tapi dia selalu bilang, aku stres banget, aku capek banget. Terus dia cerita masalah kerjaan dia. Kebetulan aku tuh kan, dia tuh selalu tidur duluan. Terus aku insomnia, aku kan diem, bete. Aku bilang ke dia, aku nggak bisa tidur. Nah besoknya dia beliin obat tidur. Jadi aku tuh setiap kali mau tidur, aku minum obat tidur dulu. Ini minum dulu obat tidur biar kamu bisa tidur. Dia bercerita, tadi aku begini-begini. Terus aku tiduran, karena aku minum obat tidur. Oh, dipaksanya tidur. Iya. Oke. Terus selama masa itu dia pernah dari dia pernah mencoba nggak ke kamu? Pernah 1 kali. Mungkin itu 1 minggu setelah nikah. Tapi nggak sampai terjadi. Kenapa? Karena aku kan pertama kali mungkin sakit ya dok. Tapi pas itu tuh dia bilang, oh ya udah kalau kamu sakit udah nggak apa, kasihan aku yang nggak tega. Aku mikirnya di situ. Tapi bisa berdiri? Kayak kesusahan buat berdiri ya dok. Tapi bisa berdiri? Iya, tapi aku tuh sekarang baru mikir, karena udah ngobrol sama orang-orang, mereka selalu nanya kayak gitu, emang kalau misalkan pelukan kayak gitu dia nggak berdiri. Aku mikir, oh iya ya, dia tuh cuma 1 kali itu aja. Ketika kita tidur biasa pelukan kayak gitu, nggak berdiri. Oke, cuma 1 kali, 1 kali itu aja. Dan dia agak susah tapi bisa berdiri. Iya, tapi nggak jadi. Ya udah, kamu kalau sakit mah ya udah, aku nggak tega, kasihan. Aku mikirnya, oh dia baik banget ya gitu. Oh dia baik banget. Mungkin pakai obat pada waktu itu. Mungkin ya. Kalau benar ceritanya kamu ya. Terus dia bilang begini, wah pas aku susah itu kan, wah harusnya pakai, aku bilang nggak apa, pakai pelumas gitu ya. Padahal ada sih teman aku ngasih itu. Aku mikir kenapa temennya cowoknya ngasih itu buat apa gitu. Oh temen cowoknya yang kasih ya, itu. Padahal aku punya dari si ini gitu. Buat apa gitu dia punya itu, dikasih sama si itu. Aku belum curiga sih dari situ. Mungkin karena ya cowok-cowok suka jahil mungkin ya. Tapi kalau kamunya sendiri ngajakin dia? Aku kan canggung ya dok. Canggung. Tapi pernah aku ngajak, kayak ada tuh tanggal 6 Juni kalau nggak salah. Atau apa, yang hari kissing day sedunia itu loh. Aku kayak ngirim ke dia, ini hari ciuman sedunia gitu. Dia bilang, siapa sih yang nyiptain hari beginian? Dia bilang gitu. Aku kan itu kayak clue-clue gitu ya. Mau, aku bilang gitu. Kayak ya ke suami kan aku ini. Karena aku nggak berani ngajak langsung. Terus dia bilang, tapi dia nggak ngerespon lagi, udah. Nggak ini lagi. Oh, tapi kalau pas ketemu langsung kayak gitu, kamu pernah ngajak dia main atau berhubungan kayak gitu? Karena gini loh dok, aku tuh pernah bilang ke dia, kenapa ya aku tuh ngerasa kamu sama aku tuh kayak ada boundaries, kayak kamu tuh kayak selalu ngebatasin aku. Jadi aku tuh mau meluk, mau apapun, aku tuh ngerasa kamu tuh kayak selalu ada sesuatu.
Ngerasa ya. Iya, aku ngerasanya kayak gitu. Dia bilang, oh gitu, maafin aku ya, gitu. Dia bilang kayak begitu. Tapi ya terus terjadi, malah semakin aku ngerasa dia semakin menghindar. Aku sering, Dok, aku kan pulang ke Bandung itu kan sebulan sekali. Aku pernah pas mau Lebaran itu 1 minggu full, 10 hari full di Bandung. Aku ngerasa dia tuh bener-bener ngehindarin aku. Aku sering setiap malam nangis di balkon rumahnya sendiri. Kayak, kok dia kayak nyuekin aku, kenapa? Gitu lah, kita tuh masih baru. Terus kalau orang tua aku tahu gimana gitu. Terus dia tuh dia tuh nggak nyamperin aku tuh udah menghilang sejam di rumahnya, tapi dia nggak nyariin. Nggak dicariin. Aku kan bete ya, jadi kenapa aku udah nangis-nangis di atas, dia nggak muncul-muncul. Aku ngeluarin kucingnya, biar dia mancing. Kucingnya berkeliaran, dia naikin ke atas. Terus dia liat aku nangis, kamu kenapa nangis? Aku kan pengen ditanya, pengen kenapa gitu. Dia pas udah nanya gitu, pergi lagi. Udah cuma nanya gitu doang. Oke. Kamu kenapa nangis? Kenalnya nih gimana ya? Kamu nggak pacaran dulu kan? Enggak, dikenalin. Oh, nggak pacaran sama Minta sekali? langsung sama mama Iya, kan. betul. Oh, dengan tante dia Iya. datang. Jadi ada salah satu kerabatnya, Mm-mm. mungkin tantenya ya, Mm-mm. omnya, tantenya ke saya, kan punya anak gadis lah gitu ya. Itu udah ada ini belum calon? Saya bilang belum gitu. Lah kebetulan saya punya ponakan nih, udah mapan, gini. Lagi cari istri. Oh gitu. Kata mereka, udahlah pertemuin aja dulu yuk gitu. Tapi aku nolak di situ Oh, doang. ngomong-ngomong sampai di sini ya, keluarga itu tahu nggak sih cowok itu homo? Kemungkinan tahu dong. Kemungkinan tapi ditutupi dok. Oh. Karena dia itu sering pulang ke Bandung, tapi nggak bilang ke aku. Tapi aku pas lihat kamarnya itu kayak bekas dia pulang. Banyak parfumnya yang habis, barang-barang dia yang asalnya ada jadi nggak ada, atau sebaliknya. Terus dia bilang nggak pulang ke Bandung, aku bilang, aku aja yang ke Jakarta ya. Dia tiba-tiba, aku pulang kok ke Bandung subuh-subuh. Pas aku nyusulin ke Bandung, dia pastinya kayak abis baru bangun tidur gitu. Oke. Lanjut tante. Jadi dia datang minta Iya. Salsa jadi Iya. nikah dengan keluarganya tadi. Orang tuanya datang ke rumah saya, memintalah istri. Ta'aruf ya jadi ya? Iya, meminta. Saya waktu itu bilang, saya serahkan semuanya kepada anak saya, tidak akan memaksa. Kalau mau dijalani silahkan. Maksudnya dipertemukan dulu. Sampai suatu waktu kita pertemukan dulu lah. Di sini juga di Bandung, di salah satu pertokoan gitu. Lalu mereka mengajak langsung ke rumah aja yuk gitu. Langsung ke rumahnya mereka, ngobrol panjang lebar. Dan mungkin, nah dari situ sih dia masih belum mau. Masih belum Tapi si open saudaranya gitu. itu selalu usaha ke aku. Ayo Neng, chat duluan. Nalsanya tidak mau, Ya, aku tapi ketemu, cowoknya, bukan. Pihak keluarganya dok. keluarganya, selalu ini. Hayulah gitu. pihak keluarganya mau, tapi Iya. cowoknya sendiri? Jadi gini, si D ini dia tuh selalu dikasih foto-foto cewek-cewek. Mau nggak nih sama ini dikenalin? Selalu nolak. Ketika dikasih foto aku, dia baru mau ketemu. Katanya, iya. Katanya begitu. Dan Baru ngerespon. Pokoknya apapun pilihan orang tuanya. Kayak nurut banget gitu ke orang tuanya. Oke. Mungkin seperti itu persepsi kita. Oh ini anak baik ya, nurut banget sama orang tuanya. Cari jodoh aja gimana? Manut ikut orang tua. Iya, gitu. Jadi penilaiannya bagus banget lah tante ya. Gitulah. Dan ya mungkin ya qadarullah ya dok ya. Mungkin sudah jodohnya juga. Waktu itu mereka meminta perkenalan itu di Desember ya. Mereka langsung, udahlah nikah Maret nih mah. Loh, kok masa 3 bulan? Kita nggak siap dong ya. Akunya nggak mau, karena itu terlalu cepat. Dan ya aku tuh harus yang benar-benar kenal dulu nggak gitu. Kenal. Dan secara persiapan ini itu kan nggak mungkin ya dalam 3 bulan juga. Mereka bilang, pokoknya ini udah pengen menikah aja gitu. Pengen cepet-cepet punya cucu, katanya sih. Kalau dipikir-pikir sekarang kayaknya emang mereka itu emang udah niat supaya si D ini nikah punya cucu. Jadi nanti terserah ke depannya kayak gimana, terserah. Oke, first impression kamu ketemu dengan dia pertama kali kayak gimana? Aku lihatnya dia baik, emang dari muka aja dok kelihatan kayak inosen, yang muka-muka cowok baik-baik, sopan, rajin ibadah. Dan dia bilang, aku udah pernah umroh, segala macem. Oh, jadi cukup terpesona lah ya? Ya, karena
emang dari mukanya muka-muka orang baik, terus background keluarganya juga baik, semuanya. Ya udah, aku mau coba jalanin. Oke, nggak kelihatan curiga boti Enggak, atau apa? enggak. Karena pas awal itu nggak ada Sama keglowingan sekali. sama sekali, Dok, pas awal itu. Bukan Masih masalah biasa. glowing, Bukan kayaknya masalah glowing. gesturnya juga enggak. Ya, dari gestur pun enggak. Dari gestur pun enggak. Semua yang glowing boti, gue kagak. Karena dia itu emang skincare-nya banyak banget, Dok. Terus Gesture. selalu Skincare pakai. gue juga banyak, tapi gue kagak boti. Sumpah. Tapi skincare-nya banyak ya? Banyak banget, Dok. Lebih banyak dari kamu? Aku tuh pakai aku dikit banget skincare. Dia sampai bilang, kamu pakai ini jelek tahu, kamu mendingan pakai yang ini aja, nanti aku beliin. Tapi nggak dibeliin sampai sekarang. Tapi dia hobi skincarean? Iya. Dia tuh pakai vitamin rambut dari ujung kaki sampai ujung rambut, bener-bener dirawat semuanya. Sabunnya yang pakai apa? Pakai pemutih segala macem. Pesolek gitu ya? Sampai pemutih ketiak juga dia pakai. Pemutih ketiak Iya. juga dia pakai? Iya. Itu aku taunya pas bulan Juli kemarin aku abrak-abrik kamarnya, cari-cari. Kan dia nggak pulang-pulang. Aku pas ngobrol ke orang tua itu aku cari-cari. Banyak banget ternyata ini yang mencurigakan yang selama ini aku nggak tahu. Baru karena aku mikirnya dia homo, jadi ternyata iya. Ternyata dia pakai ini. Ternyata dia begini, begitu. Di kamarnya ternyata banyak barang-barang ya yang nggak sewajarnya cowok pakai. Apa? Ya itu pemutih ketiak. Terus lotionnya segala macam banyak. Oke. Shampoo-nya. Ya, seharusnya aku yang pakai itu gitu. Ya tapi memang ada cowok yang Ada kayak gitu, sebagian. ada, tapi nggak menandakan Ya, makanya. itu. Tapi dia pakai lipstick juga. Oh, pakai lipstick juga? Nggak, awalnya memang kita bukan penyimpangan lah ibaratnya. Kita kan sadar dia kerja di Jakarta. Ibaratnya, ini cowok metropolis lah gitu. Metropolis. Nah, aku pun mikirnya begitu pas Mikirnya awal. gitu. Dia cowok metropolis banget yang care banget dengan kesehatan, care banget dengan penampilan. Saya pikir karena untuk menunjang pekerjaannya. Memang dia kan seorang manajer di salah satu perusahaan yang inilah gitu. Nggak ada pemikiran ke situ. Bahkan ketika anak saya mengeluh, curhat pertama kali tentang rumah tangganya. Curhat? Kan maksudnya ke saya gitu. Aku selama ini nge-keep banget, Dok. Tapi karena dia udah bilang dia mau bercerai, dia nggak ada keinginan untuk Mungkin dia menikah, bingung. baru aku cerita ke Mama. Karena waktu itu boleh nggak minta waktu gitu ya, Dia mau cerita gitu. Kenapa? Mau cerai gitu. Aku shock lah. Kenapa? Bukannya yang baik-baik saja. Dia bilang kebahagia. Menikah dalam tekanan. Ngebatin nikah sama aku. Jujur waktu itu sebagai orang tua, kayak ngerasa gini, Dok. Secara tidak langsung kan mungkin saya yang kayak menjodohkan anak saya. Saya kayak, apakah saya bersalah? Seperti menjerumuskan anak saya, apa gimana gitu. Kenapa? Ada apa cerita sama Mama? Kenapa? Aku bingung, Ma. Sementara takut Mama jadi kepikiran atau gimana-gimana. Tapi kenyataannya saya tidak bahagia, katanya. Bahkan sampai saat ini, kata anak saya belum pernah disentuh, Ma. Waktu itu saya benar-benar malam ya, Kak. Kita nangis berdua. Sakit hati lah saya sebagai ibu. Kok gitu? Kenapa? Saya sampai mikir gini, emang anak saya jelek ya? Pasti ke situ. Emang anak saya nggak berharga ya? Gitu. Sampai sekarang itu yang jadi sakit hati saya tuh, kenapa sih? Ini saya cerita, banyak mah kejadian-kejadian yang Mama nggak tahu. Selama Mama di Mekah, selama Mama hajian itu saya simpan sendiri. Yang selama ini Mama lihat dia baik. Kayak, ya benar-benar gimana ya? Saya sakit hatinya, Dok, gini ya. Anak saya, ibaratnya seorang ibu, mati-matian buat ngebahagiain anak. Ketika saya di sana, kebetulan kan kita kerja sebagai rias ya, Dok ya.
berangkat, waktu itu ada kerjaan. Kalau Prias kan berangkat selalu jam 3, jam 4. Posisinya Malam. mama sama papa lagi Saya lagi di hajian. sana. Dia di rumah sama adik-adiknya. Posisinya besan saya lagi pada menginap juga di rumah saya, dan dia baru beli mobil baru, Dok, waktu itu. Mobil dia itu rusak. Mau berangkat kerja tengah malam itu kan nggak ada mobil, Dok. Waktu itu dia telepon, Dok, jam berapa? Jam tengah malam telepon, saya lagi di bawah. Telepon, "Ma, aku lagi di tengah jalan bingung naik motor. Kamu lagi kemana?" "Nyari mobil rental buat kerja nanti berangkat jam 3. Ya posisi udah setengah 1, jam 12 masih nyari. Saya sakit. "Bukannya tadi siang suami kamu beli mobil ya?" Saya bilang, "Mobil kan ada di rumah." Nggak dikasih. Si bertuanya juga nggak ngasih. Takut lecet katanya. Iya. Takut lecet. Sampai, maksudnya saya kok setega itu, tengah malam anak saya tapi mereka itu tidur di rumah saya. Apa nggak bahaya malam-malam? Dokter kalau tahu rumah saya itu kan di kampung ya, Dok, pegunungan, Dok, bukan kayak kota-kota gini. Jari ke sana kemari, sakit hati lah gitu ya. Itu udah, tapi saya berusaha keep gitu ya, nggak apa-apa, kamu sabar. Waktu itu masih di sana, masih sabar. Banyak dia yang hal-hal yang menurut saya tidak wajar sebagai seorang suami dan seorang mertua. Oke. Nessa, aku pengen tanya, kapan sih kamu tahu pastinya bahwa dia itu homo? Bulan Juli kemarin, aku benar-benar tahu. Dari? Aku benar-benar dapat bukti gong itu bulan Juli kemarin. Yang aku minta tolong ke temen aku itu cariin foto. Terus aku pernah buka Facebooknya dia. Dia ada mutual friend sama temen aku. Yang kalau kita pikir-pikir tuh gak mungkin dia bisa berteman karena dari usia jauh, dari lingkungan jauh. Aku coba tanya ke dia. Dia bilang, kamu kenal nggak sama suami aku? Dia langsung bilang gini, "Nes, telepon aja ya." Dia telepon, aku tuh sebenarnya dari awal mau bilang, cuman aku nggak tega sama kamu. Dia itu pas kamu pre-wed itu ngajakin 3S sama aku. 3S, threesome? Bertiga. Ngajakin itu bertiga. Tapi memang kita nggak sampai ketemu karena nggak ada si satu partnernya itu lagi. Teman kamu itu cowok ya? Cowok. Temen aku cowok. Bencong cowok atau apa tuh? Bentukannya cowok. Aku pun nggak tahu dia gay. Aku nggak tahu. Cuman aku curiga karena dia berteman aja. Jadi aku nanya. Ternyata ya itu. Kalau si teman aku tuh dia udah terbuka sama orang tuanya. Jadi ya nggak masalah gitu. Dia cerita ke aku kayak gitu. Dari situ aku baru dengan berbekal bukti dikit. Tadinya aku nggak mau speak up ke TikTok, Dok. Karena aku udah ngasih dia waktu 1,5 bulan buat mediasi. Aku, ayo, kita tuh maksudnya nggak bisa langsung cerai kayak gini. Ngobrol dulu aja sini, kamu baik-baik. Kalaupun akhirnya kita bercerai, tapi kita harus ketemu dulu. Ngobrol dulu sama orang tua. Saya datang ke rumahnya. Tapi dia tetap nggak mau, dia nggak ngejawab. Ya udah dari situ aku mikir dia nggak ada etikat baik sama sekali. Aku coba up lah di TikTok. Setelah rame di TikTok, banyak yang masuk ke aku. Orang-orang yang pernah sama dia, ada yang di bawah umur, ada yang SMP, SMA, ada yang pernah main bertiga, main berempat, sampai bersepuluh. Hah? Bersepuluh, berdua-belas ada, Dok. Anak-anak? Ya. Bersepuluh, berdua-belas anak-anak. Karena dia itu nggak mau sama yang seumuran dia. Dia maunya sama anak-anak di bawah umur. SMA. Dan dia SMP. selalu videoin itu ketika dia main. Dan video itu dijadiin bahan ancaman ke anak-anak itu. Kalau suatu saat dia mau main lagi, dia mau main berlima, si anak itu nggak bisa nyariin 5 orang itu, nanti diancam video yang bakal disebarin. Wow. Aku baru tahu tuh modusnya seperti ini. Iya. Nyata di videoin main dengan anak-anak, terus diancam anak-anak tersebut untuk cari temennya yang lain. Iya. Kalau misalkan dia ngasih foto, aku mau orang ini nih ajakin. Kalau misalkan nggak dapet, nanti dia diancam-ancam, mau disebarin sampai dipukul, ditendang. Sampai banyak anak-anak yang trauma sama dia, Dok. Kamu sudah lihat videonya? Udah.
Laporin? Di kamar aku sendiri. Hah? Di kamar yang aku tidurin. Di kamar kamu? Ya. Di kamar kita yang di Bandung. Hah? Yang suka kita tidurin. Hah? Dia main berempat, Dok. Dengan anak-anak? Ada remaja. Mm-hmm. Remaja berempat, cowok semua. Aku speechless banget sih pas lihat gitu, Dok. Kayak itu tempat yang suka aku tidurin. Dia bawa banyak cowok ke situ. Gonta-ganti, banyak kan. Kok kamu bisa nggak tahu bahwa ada cowok yang masuk ke kamar kamu? Aku kan nggak pulang, Dok. Jadi dia Di ada rumah. momen dia pulang nggak ngasih tahu ke aku. Oke. Jadi selama berumah tangga kan dia di Kita rumah LDR. Ya, di kita LDR. Purwakarta. Pulang hanya ketika suaminya pulang ke Bandung, baru anak saya ke Bandung nyusul. Oke. Kamu lihat videonya kapan? Di mana? Ada orang yang ngirim ke aku. Dia make sure dulu ini kamarnya dia bukan. Iya, ini badannya dia bukan. Iya. Dia kirim linknya. Ada di-upload di akun Twitter. Aku lihat ya emang itu kamar aku. Bu, ini kan ya kita juga nggak ada yang mau ya Bu ya seperti ini ya. Ibu sudah panggil besan Ibu, dudukkan bersama, tanya kenapa? Udah. Sebelum ini saya up ke media, Dok, berbagai cara mediasi. Saya orangnya bukan tipe yang apa-apa harus ke media sosial gitu ya, meskipun saya bermain sosial media. Saya datang dengan anak saya, bahkan ketika dia mau ke Malaysia itu, saya mencoba datang karena yang ke Malaysia itu sebetulnya budget honeymoon dia, Dok. Uang yang dipersiapkan untuk honeymoon dia dipakai dia sama yang lain. Saya datang ke itu, saya ngomonglah ke waktu itu, jangan pergilah gitu ya, ini kan bulan puasa, tapi tidak digubris, nggak apa-apa, udah. Setelah masalah ini juga, saya datang, Dok, ke orang tuanya. Sudah kebuka bahwa dia homo Iya. kayak gitu, datang Saya datang ke tuanya. orang tuanya waktu itu pas datang ke orang tuanya, saya belum berani bilang bahwa anak Kita pastinya udah tahu tapi kita belum Iya. berani ngomong. saya masih menjaga perasaan mereka. Saya takut mereka syok apa gimana karena udah agak dibanding saya udah agak sepuh gitu ya dibanding saya. Saya hanya bilang, ini gimana anak-anak kita? Apa nggak mungkin baru seumur jagung harus berantakan rumah tangganya. Ayo kita cari solusi yuk mah. Kita gimana lah. Intinya kalau misalnya harus diobati atau berobat apa gimana, kita mediasi lah hayu gitu. Saya juga sangat menerima lah gitu. Waktu itu mereka bilang minta waktu nanti mau bilang dulu ke suaminya ke ini ya, ke mantu sayanya itu. Dan sebulan, 2 bulan sejak waktu itu saya datang tidak ada. Jangankan datang ke rumah atau gimana, nelpon, nge-WA apa gimana aja itu nggak ada. Setelah saya datang ke rumah orang tuanya tidak ada, kayak feedbacknya itu nggak ada sama sekali. Bahkan saya nanya, ini mau gimana? Nggak dijawab sama sekali. Orang tuanya dan mantu saya juga tidak ada jawaban. Saya udah baik-baik, Dok. Nanya ke mantu saya. Ibu juga baik-baik tanya ke mantu? Iya. Oke. Dengan chat itu ya, karena tidak bertemu. Saya bilang, ini mau gimana? Mama udah mendengar dari satu sisi anak mama curhat seperti ini. Tapi mama nggak mau lantas mengambil tarik benang kesimpulan gitu ya. Sekarang mama mau dengar dari A gimana? Katanya A mau cerai. Sok A sekarang terbuka sama mama. Ada masalah apa gitu ya. Saya udah dengan sangat, tapi tidak dibaca sama sekali. Sampai saat ini nggak dibalas sama sekali. Di 1 September itu karena aku udah tahu dia gay, aku bilang ke dia, aku mau minta cerai. Aku mau minta talak 3. Dia cuma jawab oke. Udah, Iya. oke aja. Sampai Aku tuh awalnya nggak mau cerai ya, Dok. Aku tuh masih mikir, mungkin dia bukan kelainan gay ya. Mungkin dia ada impoten atau apa. Awalnya kita berpikir ke impoten. Atau mungkin dia
dari psikologisnya, ayo kita obatin, kita ke psikiater kayak gimana. Mm-mm. Bahkan aku sampai, mah apa aku pelet aja gitu ya gitu. Karena aku emang kayak, aku baru nikah seumur jagung, terus aku harus cerai. Sampai minta, mah cari orang pinter yuk. Buat apa? Aku mau melet suami aku. Itu kayak, udah aku tuh udah Sampai dia tuh segitunya pengen mempertahankan rumah tangga. Kenapa? Aku pengen tahu di sini cara pandang kamu. Kenapa sih? Kenapa kamu sudah tahu suami kamu seperti itu, kamu tetap berusaha aku positif awalnya bahkan malu. mikirnya gini, Dok. Mungkin dia pacaran sama satu cowok aja. Heeh. Aku nggak tahu sampai semelebar itu, sampai dia istilahnya orgi banyakan. Aku mikirnya ya, dia pacaran aja gitu. Mungkin Masih bisa masih bisa diselamatin, mungkin Dan masih kamu bisa masih mau diobatin. terima gitu? Iya, aku Awalnya. awalnya masih mau. karena cinta atau karena mempertahankan rumah tangga? Ya, aku sayang sama dia. Terus ya emang aku baru berapa bulan kita nikah ya, aku Oke, kamu juga sayang dengan dia. Iya. Oke. terus kayak masih baru, Dok, kayak malu gitu, masa aku harus cerai. Kan aku juga nggak mau jadi janda gitu, Dok. Tapi setelah aku tahu ternyata dia serandom itu, Dok. Karena memang random, Dok. Dia bisa berhubungan tanpa tahu namanya. Oh ya? Tanpa tahu namanya. Bahkan dia pernah orgi. Ternyata orang yang datang itu teman satu kantor sampingan meja dia. Karena awalnya mereka nggak tukar identitas, ternyata pas ketemu, loh, ternyata lo gitu. Serandom itu, sebebas itu mereka. Di situ aku baru mulai mikir, ya udah nggak bisa aku terusin. Aku udah nggak bisa pertahanin lagi. Dan akhirnya kamu gugat cerai. Aku pembatalan nikah. Pembatalan nikah. Karena nggak diapa-apain juga ya? Iya. Karena kan mereka yang meminta. Aku kan selalu bilang aku nggak mau menjalin hubungan tanpa aku rasa suka, karena tanpa aku punya perasaan sama dia. Karena aku udah mau berkomitmen sama dia, berarti aku udah punya perasaan sama dia. Ya aku mau mempertahanin itu awalnya. Cuman udah nggak bisa. Aku udah nggak mau kalau kayak gitu. Kita kan nggak tahu ya ada resiko apa di balik kelakuan dia itu. Dan aku sekarang bersyukur juga aku nggak pernah berhubungan sama dia. Kalau nggak tahu sakit Ya, apa yang kita kamu nggak bisa tahu. dapat ya. Iya. Iya, itu. Yang akhirnya mungkin anak saya bangkit ya, Dok, ya, dari awalnya merasa, Ingin mempertahankan. iya. Akhirnya saya bilang, Malah bersyukur Iya. nggak diapa-apain. iya. Awalnya dia ingin mempertahankan karena mungkin kasihan sama mama. Pasti malu lah gitu ya. Pasti ada beban malu. Saya bilang, yang paling berharga itu kebahagiaan kamu. Semalu apapun nggak apa-apa gitu. Orang mau ngujat apa nggak apa-apa. Yang penting kamu sekarang. Dan alhamdulillah sekarang pas dia udah Untuk tahu kamu ya. ada indikasi semacam kemungkinan ya, ada sesuatu yang bisa ditimbulkan. Akhirnya bersyukurlah. Malah bersyukur ya. Ya, malah bersyukur. Tapi anak-anak banyak yang ngadu ya. Banyak. Berarti ini bukan cuma kelainan. Ini Iya. kriminal. Ya mungkin. Kemungkinan sih. Kemungkinan deh, Dok. Tapi itu saya Tapi aku nggak sekarang terlalu ini fokus sih ya. di pembatalan nikah dulu aja. Sakit hati nggak kamu? Sakit. Aku pernah sampai bilang ke dia, kenapa harus aku gitu? Kenapa kamu harus pilih aku? Kenapa nggak kamu kayak cari cewek lain yang bisa dibayar untuk nikah? Karena kamu kan cuma butuh buat status. Kenapa kamu gak cari cewek lain yang bisa kamu kawin kontrak aja? Kenapa harus aku? Terus dia jawabnya, aku juga sama. Kenapa harus aku yang menjalanin ini? Aku juga tersiksa batinnya. Dia bilang gitu. Dia bilang, aku juga kasihan sama kamu. Masa depan kamu masih panjang. Kamu buat apa buang-buang waktu sama cowok kayak aku? Dia bilang begitu. Itu posisinya aku masih mau mempertahankan
waktu aku masih komunikasi sama dia. Sekarang dia di mana? Di sini kerja Di Jakarta. di Jakarta. Nggak ada hubungan dengan kamu lagi, nggak menghubungi kamu. Habis viral dia ada menghubungi kamu? Tidak sama Nggak sekali. ada. Dia ada miss call 2 kali, tapi udah nggak tahu itu maksudnya apa. Keluarganya ada hubungin kamu? Tidak. Nggak ada penyangkalan sama sekali. Sejak mantu saya bilang mau cerai itu udah sama sekali tidak ada chat. Minta Udah di take down juga kontennya? Tidak ada? tidak. Banyak teman-teman kantor dia, teman-teman kuliah, teman-teman SD banyak yang bilang dia emang dari dulu emang kayak gitu. Dia apa? Dia emang dari dulu kayak gitu. Dia dari dulu memang seperti itu. Yang mana bagian yang seperti Yang itu? gay ya itu. Yang gaynya. Berarti teman-teman sudah tahu, Sudah keluarga tahu. sudah Bahkan tahu. ada salah satu temennya, gengnya dia itu pernah dimasukin satu grup di DM Instagram di tahun 2021. Isinya itu cowok ngejelek-jelekin si D ini, ngirim foto-foto dan segala macam, bilang cowok ini tuh udah diapa-apain sama si D. Dia nyebarin itu ke teman-temannya, tapi teman-temannya itu nggak konfirmasi lagi ke si D. Mereka diem aja. Tapi dia bilang ke aku kemarin. Yang sabar ya, Neng ya. Aku nggak bisa ngomong. Kamu korban sih di sini kalau menurutku sih. Kamu korban sih. Dan nggak semua laki-laki seperti itu. Masih banyak laki-laki normal di luar sana. Ini saksi nikahnya Kang Deddy Mulyadi? Iya, Serius? saksi nikah. Iya. Makanya Kang Deddy waktu itu langsung mengambil tindakan karena mungkin banyak yang ngetag, banyak apa gitu ya. Alhamdulillah beliau juga bertanggung jawab mau membantu kami. Membantu ngurusin proses pembatalan nikah. Pembatalan nikahnya. Aduh, sekian banyak yang kamu taksir, kenapa dengan dia? Aku juga mikirnya begitu dong, kayak kenapa harus aku? Tapi sekarang aku mikirnya kenapa Tuhan mempertemukan aku sama dia? Kenapa coba? Karena kalau nggak sama aku, mungkin sampai sekarang nggak akan ketahuan kalau dia begitu. Oke. Mungkin. Semua ada jalan Tuhan Iya. ya. Aku mikirnya begitu. Semua ada jalan Tuhan. Mungkin sampai sekarang dia masih berlagak seperti laki-laki. Dan yang aku kasihan sih banyak korban anak-anak sih. Di sini ini bukan cuma kelainan sih, bukan cuma memanfaatkan tapi kelainan, tapi juga ada kriminal di sini. Dan menurutku itu harus diperingatkan sih orang seperti ini punya. Paling enggak, ya kayak kita bukan polisi ya. Aku bukan polisi, aku juga bukan siapa-siapa di sini. Cuma seorang edukator yang punya YouTube, yang punya podcast. Ya, apa yang bisa kita bantu pada masyarakat, porsinya masing-masing ya. Paling enggak kan dengan video ini, anak-anak yang ada di sekitar beliau menjadi takut. Anak-anak di sekitar beliau mencari pertolongan. Ya kan, karena kamu ngerasain kan jadi korban kan? Kamu bayangkan, kamu jadi korban yang secara status keluarga kamu dirusak, hidup kamu 6 bulan dirusak, walaupun kamu secara fisik nggak diapa-apain. Kamu bayangkan di luar sana, anak-anak, belasan, puluhan, mungkin ratusan, yang gara-gara dia itu jadi rusak, jadi salah, jadi sesat. Ya, betul. Banyak anak-anak yang Karena ada 8 tahun hidupnya. Ada yang sampai trauma sampai saat ini. Bahkan bisa belok, Bu, gara-gara yang kayak gini punya. Karena terpaksa. Ada yang sampai trauma, mengadu sama, ya curhatlah sama kita. Dia menyimpan trauma sampai 8 bulan. 8 tahun, Mang. 8 tahun. 8 tahun. Trauma sudah 8 tahun. Dia ke psikiater. Sudah bolak-balik ke psikiater. Ya, mungkin dari awalnya, dari perlakuan dia. Manajer apa sih dia? Planning manager. Di salah satu perusahaan. Sekitar Sini. Ya. Perusahaan apa? ada. Tidak bisa kami sebutkan mungkin ya, Dok, kalau perusahaannya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya juga dapat informasi banyak banget perempuan-perempuan yang senasib dengan saya, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Mereka cuma bisa diem bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai punya anak, yang anaknya tertular penyakit. Itu tapi dalam kasus yang berbeda ya, bukan itu. Banyak banget di luaran sana yang
bernasib sama seperti saya. Tapi tidak berani. Saya harap kalian bisa lebih sadar, bisa lebih aware sama apa ya, kalau cari jodoh, cari pasangan mungkin lebih banyak yang harus diperhatikan, lebih banyak pertimbangan. Harus lebih, teman-teman aku bilang begini, kalau nanti kamu punya cowok lagi, tanyain ke teman-teman boti-boti kamu. Kadang bingung aku, dites dulu nggak boleh. Iya. Dites dulu nggak boleh. Kalau nggak dites kayak gini kejadiannya. Nggak ngajarin jelek, nggak ada maksud ngajarin jelek. Thank you Nessa, Salsa, thank you sudah berani speak up, berani ngomong. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Ada pertanyaan dari, nggak usah lah, tanyain. Ngaco pertanyaan lu. Katanya ada modus yang kalau ngelamar tempat kerja dia harus dilecehin dulu. Jadi gini dok, setelah Bukan viral itu, Hah? ada yang bilang dulu itu pernah ada cowok di bawah umur, anak remaja, diiming-imingin melamar kerja ke dia. Meetingnya itu di rumah dia, entah sampai malam, tengah malam itu si cowok itu lari-lari keluar, minta tolong ke tetangga. Dia bilang, itu orang sakit, tolong, saya takut. Dia nangis-nangis. Ditanya, kamu orang mana? Saya orang Jakarta, mau ngelamar kerja di sini. Tapi dia mau melakukan itu ke saya. Mungkin si cowoknya ini dia normal, makanya dia takut, dia lari-lari. SMA ya, anak SMA. Anak SMA. Iya, anak SMA. Lu gila. Iya. Siapa sih nama suami kamu? Nanti di bip. Sebut saja namanya. Udah kesebar. Iya, udah kesebar kok. Makasih ya Tante Nessa, turut prihatin. Kasih pesan ke kantornya dok biar enggak Kasih pesan ke jadi kantor. modus, Kasih pesan ke kantornya. Kalau yang sudah tahu kayak gini punya masih dipertahankan ya goblok namanya. Ya kan potensi bisa merusak nama perusahaannya. Sebenarnya sih ini masalah pribadi ya. Aku nggak jadi masalah. Ini ranah pribadi masing-masing. Kalau misalnya ada yang lebih suka dengan sesama jenis ya silakan saja. Kalau misalnya ada yang suka lawan jenis ya bagus. Tapi ya paling nggak itu kita nggak melakukan kriminal sih. Ya aku nggak bisa maksain. Ada yang lebih sukanya lebih tua. Ada yang sukanya ya lebih muda dari dia. Ada yang sukanya sama, it's okay. Tapi paling nggak jangan ngerusakin orang lain. Jangan ngerusak anak orang lain. Dan jangan buat kriminal. Kalau sudah buat kriminal, kalau itu di tempat kerja aku, pasti kubuang. Pasti kubuang. Aku nggak jadi masalah dengan siapapun, punya personal apapun, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah ganggu orang lain, sudah berbuat kriminal, aku nggak mau memperkerjakan dia. Cukup dengan tanya Dokter Richard.